Mana bayaran saya, Jokowi? Nggak tahu. Mana bayaran saya, Jokowi? Sampai hari ini saya tidak pernah menerima uang bayaran 1 rupiah pun. Jokowi, mana bayaran saya? Sebentar, itu anunya. Yang kanan belok kiri harus digetok. Yang suka pencitraan harus digetok. Hobinya ngutang harus digetok. Coba, siapa yang suka kayak gitu? Tahu, tanya yang mau tanya saya. Ngeles. Kalau disuruh berhenti berbohong, Saya akan lawan. Support aja Pak kalau Bapak Bu, lagi ngomong sama siapa, Bu? Sama pagar. Itu pagar, Bu, pagar. Ya Allah. Udah, mending makan dulu, makan dulu, Bu, makan biar waras, ya kan? Aduh, tuh kan ngemprot. Sangat gokil apa yang ada di video awal tadi, di mana terlihat Ternak Mulyono berusaha untuk menagih bayaran atas apa yang selama ini dilakukan di media sosial, yaitu menggonggong bagaimana agar kebusukan Pak Mulyono bisa tertutupi dan selalu terlihat baik di mata rakyat Indonesia. Tapi sayangnya sampai saat ini tidak dibayar sama sekali. Dan membuat menyerang balik Pak Mulyono, yaitu tuannya, untuk menagih secara online, menagih di media sosial. Sehingga para netizen sudah bisa tahu bahwa beginilah kelakuan para buzzer-buzzernya atau para penjilatnya Pak Mulyono. Nah, sahabat-sahabat, untuk itu baiknya kita lanjut dulu bagaimana tohokan-tohokan maut para netizen terhadap Pak Mulyono dan juga para ternak-ternaknya yang belum sadar sampai saat ini. Untuk itu langsung saja ke videonya. Tuh kan, jadi malu deh tuh mengedit video orang Jepang yang bicara tentang disabilitas, dirubah ke materi tentang ijazahnya si Rismon. Nah, ternyata diklarifikasi sama orang Jepangnya bahwa dia tidak bicara tentang ijazah si Rismon. Itu padahal tuh Ternak Mulyono udah teriak-teriakan tuh, yakin gitu loh. Nah, itulah ya kelemahan dari IQ-nya Ternak Mulyono ya. Jadi memang bodoh mereka itu semua tuh, dungu-dungu gitu loh. Nah, itu kan jadi fitnah buat Rismon, ya enggak? Itu. Nah, itulah kerjaan buzzer-buzzernya. Makanya jangan percayalah dengan ternaknya Mulyono nih. Udah, mereka udah kehabisan akal, kehabisan ide, ya, udah kehabisan apapun mereka itu. Pak Jokowi, kami sebagai pendukungmu mohon dengan sangat supaya Bapak jangan bikin blunder lagi. Usahakan antara pernyataan yang dulu dengan pernyataan yang sekarang harus sama, Pak. Bahan yang dipakai oleh para pendukung Roy Suryo untuk membuli Bapak itu berasal dari pernyataan Bapak sendiri yang kontradiktif. Sehingga kami mati kutu, Pak. Pak Jokowi, kalau memang Bapak Jokowi terpaksa harus mencabut laporan yang di Polda Metro Jaya, saya berjanji saya akan minggat dari negara yang saya cintai ini, Pak. Jadi gini Panci, saya kasih tahu ya, kenapa Pak Jokowi mencabut laporannya ya, dimana beliau telah melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Secara tidak langsung Pak Jokowi itu sayang kamu loh, menolong kamu. Karena apa? Kalau sampai tidak ini dicabut, kebenaran daripada ijazah itu nanti akan terungkap. Karena kalau kasus dilanjutkan, sudah barang pasti akan dilaksanakan gelar perkara. Terus akan dihadirkan para ahli-ahli, baik ahli luar negeri maupun dalam negeri. Yang dikhawatirkan ya kalau keasliannya bisa terbukti. Kalau enggak, apa enggak Anda makan panci satu pabrik? Oke. Yang terhormat Bapak Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi lagi Bapak ini ya. Bapak ini berkuar-kuar, jangan cabut katanya.
Nggak usah dicabut. Nanti kita lihat ke depan ini ya. Akan diadili Pak Jokowi. Kita lihat aja, jangan berkuar-kuar kau. Kau aja belum tahu ijazah Pak Jokowi asli, kau berkuar-kuar, membela-belain. Kami juga nggak tahu, belum pernah kami lihat. Sama posisi kita, belum pernah kita lihat ijazah Pak Jokowi itu asli apa atau bukan. Ya, tapi kau bela-belain, jangan dicabut. Bahkan sebaliknya, Pak Jokowi akan diadili. Ya, kita lihat aja. Ya, kami masyarakat mendukung Roy Suryo, ya, dan lain-lainnya, ya. Ada semua saudaraku sebangsa dan setanah air, jangan semua saudaraku sebangsa setanah air, jangan sebut semua saudaraku sebangsa setanah air. Kami sebagai warga negara Republik Indonesia, turunan kami itu tidak pernah menjadi penjilat seperti kau ini, ya. Dari leluhur kami tidak pernah menjadi penjilat seperti kau ini. Ini semua saudaraku sebangsa setanah air. Bangsa Republik Indonesia ini, andaikan dulunya sebelum merdeka banyak yang menjadi penjilat seperti kau ini, mungkin Republik Indonesia ini takkan merdeka sampai saat ini. Ya, jadi jangan sebut semua saudaraku sebangsa setanah air. Karena leluhur kami sampai diri kami sendiri tidak pernah, sampai saudara kami sendiri tidak pernah menjadi penjilat seperti kau ini. Indonesia negara berdasar hukum, katanya harusnya yang bisa menjadi presiden itu sarjana hukum yang memiliki ijazah asli. Tapi nyatanya yang menjadi presiden 2 periode itu sarjana teknologi kayu yang katanya memiliki ijazah palsu. Lebih parahnya, si sarjana hukum yang memiliki ijazah asli dan menjadi advokat atau pengacara ternyata menjadi kuasa hukum si sarjana teknologi kayu yang bergelar, yang memiliki ijazah palsu dan menjadi mantan presiden. Kan lucu, sarjana hukum dikerjai, itu namanya. Oke? Jokowi terlihat agak loyo. Terlihat jelas di bagian wajah Jokowi yang salam demokrasi. Aku cuman mau ngingetin, itulah kalau banyak masalah, banyak pikiran dalam hidup ini, pasti akan terlihat dari wajahnya. Wajahnya terlihat tidak segar, lesu, lemah, letoy, dan juga loyo. Itulah yang sedang dialami oleh mantan Presiden Mulyono. Bertubi-tubi masalah menghampiri dirinya setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden. Ya, kalau orang bilang sih karma ya, atau hukum tabur tuai. Apa yang kau tabur, pasti itu yang akan kau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan, niscaya engkau akan menuai kebaikan. Tapi sebaliknya, jika yang kau tabur adalah kejahatan, maka kejahatanlah yang akan engkau tuai. Itulah yang terjadi saat ini. Bertubi-tubi, mulai dari dugaan ijazah palsu, dan juga anaknya Gibran yang dituntut untuk dimakzulkan, kasus korupsi mengenai nikel di Raja Ampat, di mana situ ada kode JKW dan Dewi Iriana di kapal laut yang membawa hasil nikel. Jadi ya kalau dibilang kasihan sih kasihan ya, tapi gimana lah ya, itu sudah suratan mungkin terhadap dirinya dan terhadap keluarganya. Kita tetap berdoa dan memberikan yang terbaik agar beliau dipulihkan kondisinya dan lebih segar lagi. Kalau dibandingkan dengan Ibu Mega dan Pak SBY, jauh beda lah. Ibu Mega dan Pak SBY meskipun tidak menjabat lagi sebagai presiden, namun penampilan tetap fresh, segar.
Karena memang tidak ada beban pikiran yang berat dalam diri mereka. Mereka sudah meninggalkan hal yang baik terhadap negara ini. Jadi mereka enjoy dan menikmati masa-masa pensiun sebagai presiden. Jadi kelihatan bedanya kan dengan si Mulyono alias Jokowi. Ya, mudah-mudahanlah tidak terjadi apa-apa. Kita tetap memberikan doa yang terbaik. Meskipun kadang kita kesal terhadap apa yang sudah diperbuatnya. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi.